Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Suri Abdul Razak, mengajar di SMA Negeri 1 Pringsurat, sekaligus mahasiswa PPG Daljak BIS3 tahun 2022, LPTK UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan uji praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Pringsurat pada kelas 11/4 dengan tema pokok toleransi sebagai pemersatu bangsa. Sekian video dari saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan semangat giroh kita dalam belajar, kita mengenang jasa pahlawan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bersama-sama. Salah satu pimpin lagunya dari Dirijen, silakan Mbak Sauki. Hiduplah Indonesia Raya, Tujuan Insan. Indonesia tanah airku, tanah
buat tepuk PPK. Sama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, itu. Integritas itu apa Pak Uri? Salah satu menjaga kejujuran dan persatuan. Sebelumnya saya absen dulu ya. Atas nama Indah hadir? Hadir Indah, bagus. Atas nama Rahma? Rahma hadir. Yunita? Yunita ada? Ada hadir ya? Ya hadir. Tak kira sudah lengkap semua. Nggak ada yang sakit kan? Tidak. Alhamdulillah. Dan sebelumnya Pak Ari akan mengadakan suatu pretest sebelum kalian masuk ke pembelajaran. Pak Ari akan mengadakan pretest dulu. Kita akan menggunakan kuisis yang nantinya kalian dikerjakan sebagai tolak ukur awal untuk nanti pembelajaran yang akan datang. Paham ya? Silahkan buka di grup yang sudah Pak Ari share ke ketua kelas. Silahkan dikerjakan dulu. Tak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Udah ya? Ya cukup. Waktu sudah habis. Itu adalah pintas kalian sudah kerjakan. Dan kali ini Pak Ari akan membacakan suatu metode pembelajaran. Ya, pembelajaran kita kali ini dengan metode PBL. PBL itu apa Pak Ari? Problem Based Learning. Suatu metode pembelajaran memecahkan suatu masalah sehingga nantinya kalian bisa berpikir kritis, inovatif dan kreatif. Ya. Nah, sebenarnya Pak Ari mau membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu nanti setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PBL, siswa dapat menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Itu yang harus kalian capai nanti setelah pembelajaran. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode PBL, siswa mampu mengaitkan antara kerukunan dan toleransi sesuai Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dengan benar. Paham ya? Ya. Sebelum Pak Uri masuk ke materi tentang toleransi, Pak Uri mau refleksi dulu. Refleksi pelajaran yang kemarin. Ya. Salah satu hormat kepada orang tua. Guru dan orang tua. Siapa yang mau memberikan contoh perilaku hormat kepada orang tua? Silakan. Salah satu silakan. Siapa namanya? Mbak Fatma. Mau memberikan contoh yang guru atau orang tua? Orang tua. Mbak Fatma, contohnya apa Mbak Fatma? Berpamitan sebelum pergi ke luar rumah. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Fatma. Siapa di sini yang ketika pergi keluar dari rumah tidak berpamitan? Ngaco? Anidia mana Anidia? Ini sering berpamitan dari rumah tapi tidak pamit dengan orang tua. Apalagi bersalaman dan cium tangan orang tua. Karena apa? Ridho Allah fi ridho walidain, sahtullah wa suhtir walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada orang tua dan murkanya Allah itu tergantung kepada murka orang tua. Bang, sampai sini ya. Ya. Dan itu Mbak Fatma sudah memberikan contoh yang kepada orang tua. Sekarang contoh satu aja yang guru. Guru menjelaskan. Wah, tepuk tangan Mbak. Itu salah satu contoh ketika seorang siswa menghormati dan menghargai seorang guru. Salah satu mendengarkan ketika
diwajibkan ketika berpapasan mengucapkan assalamualaikum. Jangan ketika bertemu Pak Rudi Melayu, itu jangan. Itu salah satu tidak menghormati seorang guru. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Ketika Pak Rudi menjelaskan, kalian jangan malah tidur. Menyajikan sebuah materi tentang toleransi sebagai pemersatu bangsa. Ini di layar PowerPoint ini ada sebuah PowerPoint yang menampilkan surat Yunus ayat 40 sampai 41. 40 sampai 41. Salah satu. Mbak siapa? Saya itu namanya siapa? Mbak Asti. Dengarkan suara Mbak Asti mau membacakan surat Yunus ayat 40 sampai 41 dengan keras. Yang lainnya mendengarkan. Ketika dia baca Quran itu mendengarkan apa-apa lalap untuk kamu mendapatkan suatu rahmat. Banyak. Monggo Mbak Asti silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul Subhanallah, suaranya bagus dan merdu. Semoga hati kita bergetar. Artinya apa Pak Ri? Bergetar itu bisa menimbulkan hiroh manfaat untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, ini salah satu pembahasan kita terkait tentang toleransi. Ya. Nah, coba sebelum masuk ke toleransi, kira-kira gambaran aja dulu. Wamin hum. Siapa yang tahu bacaan wamin hum? Yo. Ada idhar. Siapa yang bilang idhar? Yang bilang idhar ngacung, tunjuk jari. Idhar. Eka, apa Kang? Idhar atau apa? Idhar ya Mbak? Siapa namanya? Rizky. Dan nanti bertemu. Nah, siapa yang mau berkolaborasi dan mengikuti mazhabnya Isti? Yang menganggap Isti benar siapa? Unjuk jari. Ya. Yang menganggap jawaban Isti salah, unjuk jari. Nah, yang tidak unjuk jari sama sekali berarti itu mengamankan diri. Ya kan? Wah, pernah ditunjuk Pak Masru. Paham ya? Salah satu contoh, terus satu lagi. Nih. Malayu minubi. Malah apa malah? Keras. Idgham. Yang bilang idgham bilaguna siapa? Yang ya, Mbak Fatma sudah tadi ya, kasih kesempatan namanya. Mbak siapa namanya? Farisa. Ya, Mbak Farisa. Apa Mbak Farisa? Idgham bilaguna. Siapa yang sepakat dengan Mbak Farisa? Malah idgham bilaguna. Ya, Mbak Farisa sama-sama kacamata. Mbak siapa? Anissa. Perempuannya. Oh iya benar, Anissa itu perempuan. Apa Mbak Anissa? Sepakat dengan Mbak Farisa. Idgham bilaguna. Alasannya apa Mbak Farisa? Nah benar. Tepuk tangan untuk Mbak Farisa dan Mbak Anissa. Jawabannya benar itu. Malayu itu jawabannya adalah idgham bilaguna. Sekarang arti perkata. Nah. Nih, Pak Rudi Arabnya, kalian artinya, ya. Wa minhum. Dan diantara mereka, diingat-ingat. Wa minhum dan diantara mereka. Mayu minubi. Mayu minubi.
orang-orang yang beriman kepada. Lanjut. Wa minhum. Di antaranya Malayu minubi. orang-orang yang tidak beriman. Nah, bihi kepada warab bukan Sama Tuhanmu aklamu lebih mengetahui bil mufsidina. orang-orang yang berbuat kesalahan. Nah, paham ya? Pak Ustaz Pari sudah menerangkan sedikit tentang hukum tajwidnya tadi. Ini arti perkata. Paham ya? Sekarang Pak Ri mau menampilkan sebuah video tentang Indonesia dalam satu jalur. Lihat, mendengarkan dan memahami makna dalam video Indonesia dalam satu jalur. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya kalian bentuk untuk meningkatkan kepahaman kalian. Pak Uri pengen kalian bentuk beberapa kelompok. Ada 4 kelompok ya. Nah, kelompok 1 diketuai oleh Mbak siapa? Oh, Netri, Mbak Netri. Kelompok 1 dikoordinasi diketuai oleh Mbak Netri. Kelompok 2 Rendra. Ya, Rendra. Kelompok 3 Ninda. Kelompok 4 Hesti atau Hesti. Ya, Hesti. Ya, Hesti ya. Dan silakan sebelum Pak Ari kalian diskusi, tak kasih yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada instruksi-instruksi yang nanti kalian kerjakan dengan bersama-sama. Yang namanya kelompok itu kerja sama. Jangan hanya dikerjakan Rendra tok, itu jangan. Itu namanya kerja mandiri. Jangan dikerjakan Netri tok, itu hanya kerja mandiri. Silakan Mbak Netri. Nih. Terus Mbak Rendra. Silakan mengerucut, melingkar di bawah. Ya, kursinya di bawah, kursinya di bawah merapat, enggak apa, ya di bawah merapat. Ini contohnya apa ini? Diskusinya apa ini? Hikmah toleransi ya. Contoh hikmah toleransi sebenarnya kalian nanti tuangkan dalam KPD tersebut. Paham ya? Nah, tuh apa Mbak? Hikmah toleransi apa Mbak? Dibuka. Menciptakan hidup yang rukun. Nah, betul. Menciptakan hidup yang rukun. Kalau bisa itu poinnya terus dijelaskan. Sehingga orang mendengar itu paham, oh toleransi adalah sesuatu yang harus kita terapkan dan kita jaga. Paham ya? Oke, selanjutnya Mbak Esti dikoordinasikan ya. Ya. Ini apa Mbak contohnya Mbak? Ini diskusi tentang apa? Perilaku toleransi. Toleransi, perilaku tentang toleransi. Contoh perilaku toleransi adalah apa ini? Satu apa? Menghargai pendapat pemikiran orang lain. Nah, salah satu contohnya apa Mbak? Menghargai pendapat pemikiran orang lain. Nah, semisal Mbak siapa namanya? Ketuanya? Ninda berpendapat. Kamu harus mengikuti Ninda enggak? Harus. Enggak harus. Ya, harus. Itu yang namanya diskusi. Tapi yang namanya diskusi adalah saling menghargai pendapat. Nah, Ninda itu berpendapat. Mbak siapa namanya? Fani? Ani. Oh, Ani. Mbak Ani juga berpendapat. Dan diskusi itu berperang dengan pendapat silahkan nggak masalah. Tapi ketika sudah diputuskan harus disetujui semua. Paham ya? Saya menghargai di sini. Berdebat silahkan, tapi jangan berselisih. Paham ya? Nah, yuk. Ini kelompok 2 kenapa disebutnya?
berapa hukum tajwid? Disempurnakan Pak, atau berapa ya? Nah bagus, ini salah satu contoh tajwid. Nah ini Mbak contohnya. Ini apa ini? Ini idhar khalqi, bacanya apa? Wa minhum. Alasannya apa Mbak? Karena nun sukun bertemu. Nun sukun bertemu. Nah, apa Mbak? Siapa namanya? Nun sukun bertemu. Nah, Mbak Sekar sama Mbak Fira. Mbak Fira, ketika kamu tahu wa minhum bacaan idhar, semua kelompok harus tahu semua. Ya, itu yang namanya diskusi, sehingga nggak ada anggota kelompok yang satu tahu yang satu tidak tahu, itu tidak boleh. Apa yang kalian tulis dari KPD tahu semua tanpa terkecuali. Wa minhum idhar semua. Paham ya? Ya bagus. Lanjut semangat. Lanjut. Ini siapa? Apa kelompoknya? Toleransi dan macam-macam. Toleransi dan macam-macamnya. Bagus. Toleransi dan macam-macam. Ketua kelompok ya? Ya. Siapa namanya? Netri. Mbak Netri. Apa yang sudah bisa ditulis di LKPD-nya Mbak Netri? Pengertian sama contohnya. Ya, pengertiannya toleransi apa Mbak Netri? Mana toleransi mana? Ini. Ya. Ya, bagus. Apa Mbak Netri? Jelaskan toleransi itu apa? Menghargai satu sama lain. Ya, menghargai, benar, menghargai sama satu sama lain. Yang jelas Mbak Netri itu didiskusikan semua. Ya, apa kekurangannya ditulis dalam LKPD. Bersilang pendapat boleh, tapi jangan berselisih. Ya, ya boleh. Lanjut Mbak Netri dan teman-teman. Dan sudah selesai belum diskusinya? Dan kalau sudah, sekarang kita kasih waktu tambahan 5 menit sampai 10 menit untuk mendiskusikan kelompok kecil dulu. Sebelum kalian mendiskusikan, menyampaikan presentasi di depan kelas, ya. Kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk mendiskusikan kelompok kecilnya dulu kalian semua. Paham ya? Ya, silakan. Dan waktu sudah habis, ya. Waktu sudah habis. Waktunya sekarang diskusi bersama-sama, menyampaikan apa yang kalian diskusikan dari kelompok masing-masing. Ya, silakan. Mau dimulai dari kelompok 1 dulu atau 2 dulu atau 3 dulu? Innallaha yuhibbul witra. Dan silakan kelompok 1 presentasi perwakilan aja dulu. 3 dari anggota kelompoknya, silakan. Ya. Monggo silakan. Yuk. Netri silakan. Nah. Dan sekarang fokus ke teman-teman kalian kelompok 1 yang presentasi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin presentasi dari hasil diskusi kami, yaitu toleransi dan macam-macamnya. Toleransi adalah menghargai sesama atau satu sama lain. Macam-macam toleransi. Toleransi pemikiran, rasial, agama, sosial, budaya, politik. Menghargai antar umat beragama, tidak bersikap sombong, menghargai tanpa memandang ras. Demikian dari presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Mbak. Lanjut. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa?
Ya silakan kelompok 2 lanjut. Ya biarkan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tajwid Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. 1. Itharaki wa minhum karena untuk sukun bertemu ha. 2. Ibqam bilaguna wa malayukmin karena tersebut bertemu lam. 3. Ifahaki wa ilkada karena tersebut bertemu dengan Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu, bapak silakan dulu. Lanjut kelompok 3. 3 Mbak Ika. Satu lagi Mbak Ika. Yo. Siapa baca? Mbak Ika atau Mbak? Ika. Ya, Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema perilaku toleransi. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema hikmah dari toleransi. 1. Menciptakan hidup yang rukun antar sesama. 2. Menghormati, mematuhi norma yang ada. 3. Meningkatnya rasa kebersamaan hingga persaudaraan. 4. Mempererat suatu hubungan. 5. Meminimalisir hingga mencegah terjadinya konflik. 6. Mencegah kerusakan dan perang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu, bagus. Ya, silakan duduk, Mbak. Ya, nah, itu kelompok 1 sudah menyampaikan diskusinya, hasil diskusinya, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, dan kelompok 4 sudah. Dari hasil diskusi ini, kira-kira adakah muncul suatu pertanyaan dalam otak bawah sadar kalian? Atau kata-kata yang belum paham? Silakan. Silakan. Mbak Fatma, ada pertanyaan? Paham ya? Ya. Dari diskusi tadi, siapa yang mau menyimpulkan, yang paham dan yang bisa mengambil natijah kesimpulan dari makna surat Yunus ayat 40 sampai 41? Siapa? Silakan. Siapa namanya? Netri, Mbak Netri. Apa Mbak Netri? Makna surat Yunus ayat 40 sampai 41. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. 2 golongan umat itu, yang pertama adalah golongan pada umat yang beriman terhadap kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Orang beriman harus tegas dan pendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Ya, dan tepuk tangan Mbak Netri dan kita semua dulu kamu. Nah, pembelajaran kita sedikit lagi selesai ya. Selesai. Terus sebelum saya mengakhiri pembelajaran, Pak Ruri mau mengasihkan post-test evaluasi, yaitu nanti kalian buka HP, kerjakan di Quizzes ya. Nanti Pak Ruri tak share linknya ke grup kelas. Yuk, boleh kerjakan. Nih, boleh kerjakan. 1,
2, 3. Ya, mulai kerjakan. Yuk lanjut. Jawaban sebisa mungkin. Ini belum ada yang jawab ini soalnya. Ya. Ya, apa kerjakan? Jawab. Terus lanjut. Nah, tertinggi Anissa, benar 1, terus. Nih salah satu evaluasi yang objektif. Objektif apa ini? Sesuai dengan keadaan. Nah, disusul oleh. Nah, terus. Pero, jawab salah ini namanya. Lanjut. Nah, dari satu. Udah ya? Udah, cukup. Ini hasilnya sudah kelihatan. Nanti evaluasi kelihatan. Kira-kira sudah mencapai KKR. Udah ya? Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, salah satu pimpin doa dengan doa kafaratul majlis. Ya. Sebelum salah satu kalian berdoa, Pari memberikan tetap semangat dalam belajar dan tetap sholat. Karena apa? Sholat adalah angka yang bisa pertama kali. Ya silakan salah satu berdoa dulu. Mbak Anindya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekarang duduk baru al-kalam hadanallahu wa ikum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, selamat siang. Tetap semangat, tetap sholat.